Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan materi tentang proses dan material flow analysis pada video bagian kedua kali ini. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenal pola aliran dari proses maupun material dan bagaimana flow itu ada dalam suatu fasilitas, kemudian mengapa bentuknya demikian dengan tujuan dan maksud tertentu yang pastinya akan berpengaruh dalam kita memilih suatu layout. Dan pada bagian ini kita akan belajar bagaimana menganalisis atau mengenal metode-metode analisis dari suatu flow proses maupun material. Jadi ada beberapa metode atau analisis yang bisa kita gunakan dalam menganalisis suatu aliran proses maupun material. Namun dalam video atau slide kali ini saya akan bahas ada 4 metode pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menganalisis material atau flow proses. Yang pertama adalah menggunakan suatu chart, yaitu flow process chart, ya. Kemudian yang kedua adalah jika dalam kasus Anda ternyata lebih dari satu jenis produk, maka kita bisa melihat menganalisis melalui multi product process chart. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan flow diagram, ya. Kita bisa menggunakan flow diagram atau yang sangat umum, ya, ini sering digunakan adalah menggunakan from to chart. Jadi keempat analisis ini bisa kita gunakan, atau saja nanti pembahasannya lebih spesifik kepada bagaimana hasil analisis ini atau metode ini kita gunakan dalam kaitan memilih suatu layout atau menentukan suatu layout yang lebih baik. Baik, yang pertama adalah flow process chart. Jadi chart ini menggambarkan atau menginformasikan tentang aliran dari suatu part, gitu ya. Mulai dari proses dia diterima di sistem ini sampai dia keluar dari sistem yang ditinjau. Misalnya contohnya di sini mulai dari dia proses receiving sampai akhirnya shipping ke departemen yang lain. Aktivitas yang dicatat adalah aktivitas sesuai dengan standar proses, yaitu operation, inspection, transportation, storage, dan delay dengan standar-standar yang saja Anda sudah ketahui simbolnya. Di sini informasi yang penting yang ada di chart ini adalah tentu saja waktu, gitu ya, waktu setiap aktivitas. Kemudian kalau dia berupa transportation, proses memindah, maka distance-nya juga tercatat. Kemudian adalah bagaimana part ini dipindahkan, ya, material handlingnya apa, kemudian berapa banyak unit yang berada dalam suatu aktivitas tersebut. Nah, tentu saja bisa ditambahkan informasi tentang siapa operatornya, kemudian departemennya apa, kemudian mesin ID-nya, mesinnya apa dengan kode-kode yang ditetapkan. Nah, yang penting di sini adalah bahwa justru summary yang di bawah ini, ya. Jadi dalam setiap flow process chart dari suatu part, maka perlu disimpulkan dalam setiap proses berapakah nanti total time dari aktivitas operation, inspection, transportation, storage maupun delay. Nah, dari hasil kesimpulan ini, misalnya kemudian ini anggaplah ini suatu existing layout, kemudian diusulkan suatu layout yang baru, kemudian Anda analisis ulang dengan cara yang sama, maka hasil kesimpulan ini bisa Anda bandingkan. Tentu saja yang dalam kaitan layout, misalnya yang perlu diperhatikan adalah suatu aktivitas, beberapa aktivitas yang non added value, mulai dari inspection sampai delay adalah aktivitas yang non added value. Kalau seandainya di layout yang baru ternyata nilai-nilai ini lebih baik dari existing, maka Anda bisa memutuskan, mempunyai judgement yang berdasarkan data layout mana yang lebih baik. Ini adalah contoh yang lain dari flow process chart.
formatnya berbeda tapi pada dasarnya isinya sama, yaitu ada detail dari aktivitas yang ada di sana, kemudian kategori aktivitasnya dengan simbolnya, kemudian ada informasi jarak, ada jumlah, ada waktu, dan ada beberapa catatan yang bisa dituliskan mengenai tipe material handlingnya. Nah, di sini summary-nya berada di atas, yang sama menyimpulkan beberapa perhitungan dari kategori aktivitas yang ada, kemudian menuliskan hasil dari kondisi existing, kemudian di sini ada propose-nya, gitu ya. Mungkin di sini ada layout atau arrangement yang berbeda yang diusulkan, kemudian ada difference-nya, sehingga angka-angka yang ada di sini bisa terhitung, kemudian bisa dibandingkan sehingga bisa diputuskan apakah tetap menggunakan kondisi sekarang ataukah beralih kepada layout yang diusulkan. Baik, metode analisis yang kedua adalah menggunakan flow diagram, ya. Jadi kalau tadi flow process chart itu berupa data-data kuantitatif, angka, maka di flow diagram visualisasi flow-nya adalah menggunakan diagram atau denah. Jadi sama, jadi flow tergambarkan dalam denah dalam bentuk visual dalam suatu denah pabrik existing maupun usulan. Kita lihat di sini flow mulai dari storage, kemudian ada transportation, kemudian ada delay, transport, dan seterusnya hingga keluar dari sistem. Ini mungkin packaging di sana, gitu ya. Nah, tentu saja ini analisisnya adalah analisis visual, sehingga bisa kita lihat misalnya dalam kaitan analisis layout adalah hal yang bisa kita jadikan sasaran untuk improvement adalah di bagian transportation. Di sana kita lihat dari segi jarak cukup jauh, ya. Jadi inilah mungkin bagian yang kita bisa analisis. Jika seandainya nanti ada layout yang lebih baru atau kita ingin improve di bagian sini, kita bisa perpendek jarak ini, ya, transportasi menggunakan belt conveyor. Kemudian di sini ada proses, ya. Kemudian di bagian di sini terakhir adalah di bagian ini ternyata ada transportation, ada delay, dan proses packaging masuk ke palet adalah satu proses yang bagian yang kita bisa improve layoutnya, sehingga harapannya proses-proses atau aktivitas yang non added value seperti delay dan transport ini kita bisa meminimalisasi, misalnya dengan sistem otomasi packaging dan sebagainya. Jadi inilah flow diagram. Ya, analisis berikutnya adalah menggunakan multi product process chart. Jadi chart ini mirip dengan flow process chart. Ya, bedanya adalah sesuai namanya bahwa chart ini menggunakan atau menginformasikan lebih dari satu produk secara simultan. Jadi dalam chart, dalam contoh ini informasinya adalah bahwa terdapat 5 buah produk, ya, A, B, C, D, dan E. Kemudian ada flow prosesnya, yang dimana prosesnya atau operasinya ada nomor 1 hingga nomor 16 dengan tambahan nomor 17 di sana. Kemudian di bawah adalah informasi tentang bisnis volume persentasenya dari setiap produk. Jadi produk A itu 18% dari keseluruhan bisnis volumenya, yang terbesar adalah produk B 32, C, D, dan seterusnya. Nah, di sebelah kanan adalah utilitas alat, ya, proses yang dikaitkan dengan volume bisnis prosesnya. Kalau kita lihat di sini yang terbesar adalah operasi printing, ya, atau mesin printing atau departemen printing di sana, di mana utilitasnya adalah 100% dari seluruh bisnis prosesnya. Maknanya adalah bahwa proses printing ini dipakai oleh semua produk, begitu. Nah, dari data ini apa sebenarnya yang bisa kita pakai untuk analisis layout? Misalnya begini, kita lihat di sini bahwa departemen printing itu utilitasnya 100%. Maaf. Kemudian yang kedua, cut to size ini sampai 92%. Cut to size atau departemen cutting ini hanya produk E saja yang tidak memakai itu.
Nah, kalau dilihat dari seperti ini, mungkin kita bisa secara logika sederhana saja bahwa kedua departemen ini, yaitu departemen cutting dan departemen printing, tentu saja memerlukan tambahan mesin. Jadi tidak mungkin rasanya dua departemen ini hanya memakai satu mesin, karena dengan utilitas yang begitu tinggi, kalau mesin ini mati, mestinya akan sangat mengganggu proses, ya, sehingga akan sangat kemungkinan besar dua departemen ini akan memiliki backup mesin sebagai backup, gitu ya. Jumlahnya berapa tentu saja dalam perhitungan yang terpisah, sehingga dengan luasan departemen cutting dan departemen printing yang ini relatif lebih luas dibandingkan yang lain karena jumlah mesinnya mungkin lebih banyak, sehingga pasti akan sangat berpengaruh kepada layoutnya. Kemudian dilihat dari informasi di sini adalah dilihat nomor 17 ini ternyata ada informasi tentang kebutuhan mendatang, ya, masa depan. Mungkin di sini dilihat bahwa ada mesin baru yang bisa menggabungkan proses pickle dan proses rinse di sana, sehingga utilitas kedua proses ini bisa digabung sehingga lebih tinggi, gitu ya. Nah, dengan informasi seperti ini maka perlu dibuatkan suatu space tambahan atau dipertimbangkan space tambahan untuk pengembangan ke depan dengan adanya mesin baru atau proses baru di nomor 17 ini. Nah, analisis yang lain adalah berkaitan dengan layout. Kita lihat bahwa bisnis proses terbesar dari contoh ini adalah part B, yaitu 32% dan part C 28%. Nah, kalau kemudian kita lihat aliran flow-nya, ya, bahwa part B dan C atau produk B dan C, aliran flow-nya adalah dari cutting kemudian langsung ke printing. Demikian pula part C. Nah, kalau kita lihat proses seperti ini dengan part B dan C penyumbang bisnis volume terbesar, maka secara sederhana bisa kita logika bahwa departemen 1 dan departemen 8 itu jaraknya harus berdekatan karena produk B dan C menyumbang bisnis volume yang cukup besar dari keseluruhannya. Ya, dan analisis terakhir dalam slide kali ini adalah menggunakan from to chart, ya. Jadi dari ke chart, gitu ya. Jadi chart ini biasanya menginformasikan tentang suatu flow dari suatu departemen ke departemen yang lain, gitu ya. Atau tidak hanya flow, bisa juga jarak dari satu departemen ke departemen yang lain. Jadi from to chart ini biasanya digambarkan dalam bentuk matriks dan isinya adalah berupa data-data kuantitatif. Contoh yang di sini misalnya terdapat 6 buah departemen, ya. Kemudian dibuat dalam bentuk matriks. Kemudian di sini ada garis diagonal di tengah yang menunjukkan garis netral, ya. Sehingga yang di atas garis diagonal itu adalah suatu flow forward, gitu ya, dari departemen 1 ke departemen setelahnya, tapi yang di bawah garis diagonal adalah flow backward, gitu ya. Jadi misalnya di sini departemen 1, kita lihat sini datanya adalah frequency of trips atau jumlah pergerakan atau perjalanan suatu material handling misalnya. Jadi departemen 1 ke departemen 2 ada 12 trip. Tetapi departemen 2 sebaliknya, departemen 2 ke departemen 1 ternyata berbeda jumlah tripnya. Sehingga di sini terlihat data yang cukup detail antara forward dan backward-nya. Jadi bisa seperti ini. Jadi data ditampilkan cukup detail antara laju forward dan arus baliknya, begitu ya. Karena bisa saja mungkin, gitu ya, antara walaupun tripnya menggunakan material handling yang sama, tetapi mungkin yang dibawa berbeda, gitu ya. Misalnya departemen 1 ke 2 membawa beban yang ringan, tetapi saat kembali departemen 2 ke 1 ternyata memakai atau membawa beban yang lebih berat. Nah, sehingga nanti dalam pembobotannya atau perkaliannya cost-nya bisa dihitung secara terpisah antara yang di atas diagonal dengan yang di bawah diagonal.
Namun jika kita bisa mengasumsikan bahwa barang yang dibawa dalam setiap trip itu sama ya, baik itu forward maupun backward, maka bisa kita jadikan satu akumulasi dalam bentuk misalnya trip between ya. Kita lihat grafik yang di kanan gitu ya. Sehingga kita lihat di sana yang departemen 1 ke 2 itu 12, tapi 2 ke 1 21 kita jumlahkan menjadi 33, sehingga trip between itu kita gabungkan ya, 1 ke 2 33, 2 ke 1 juga 33, sehingga digabungkan. Kemudian sama, departemen 1 ke 3 itu 3, departemen 3 ke 1 4 digabungkan menjadi 7, sehingga yang tergambarkan dalam matriks trips between ini adalah data kuantitatif yang simetri dalam di antara garis diagonalnya gitu ya. Jadi di atas garis diagonal dan di bawah garis diagonal adalah data yang sama. Matrik from to chart yang bentuk simetris seperti ini, di mana informasi di atas garis diagonal dan di bawah diagonal pada dasarnya data yang sama atau informasi yang sama, biasa kemudian digambarkan dalam bentuk half matrix ya, matriks separuh atau matriks segitiga, saya sering menyebutnya demikian. Ya, cara membacanya atau informasinya sama sebenarnya. Jadi departemen 1 ke departemen 2 itu 33, departemen 1 ke 3 itu 7 dan seterusnya. Kemudian kalau membaca departemen 2 ke 1 itu 33, departemen 2 ke 3 itu 5 dan seterusnya. Yang penting adalah cara membacanya dalam matriks yang bentuknya demikian. Ya, kemudian bagaimana data ini bisa kemudian berpengaruh kepada pemilihan layout atau penentukan layout yang baik seperti apa? Sederhana saja logikanya, jika ada dua departemen yang memiliki flow atau jumlah pergerakan yang besar, maka dua departemen tersebut tentu saja diusahakan harus jaraknya dekat. Nah, kalau kita lihat data di sini gitu ya, trips atau perjalanan pergerakan yang paling besar adalah berada pada departemen 5 dan 6 misalnya. Maka departemen 5 dan 6 itu jaraknya harus lebih dekat dibandingkan yang lain gitu ya. Jangan sampai kita membuat layout di mana departemen 4 ya, 4 dan 6 itu lebih dekat dibandingkan 5 dan 6. Padahal 5 6 itu flow-nya lebih besar. Nah, di sini kita menariknya ada departemen yang 0 ya, departemennya yang flow-nya 0. 0 itu bukan maksudnya artinya adalah harus jauh, bukan ya, tetapi maknanya adalah tidak penting untuk dekat. Sehingga kalau departemen 2 dan 4 ini dekat ya enggak masalah, tetapi kalau jauh juga enggak masalah, toh juga tidak ada pergerakan di sana. Jadi demikian proses analisisnya. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang suatu persamaan yang bisa digunakan untuk menganalisis suatu layout, di mana dasarnya adalah suatu flow, proses, atau material. Jadi jika kita memiliki data flow, proses, atau material yang kuantitatif, maka kita bisa menganalisis suatu layout dengan persamaan ini. Jadi persamaan ini namanya adalah adjacency based objective. Jadi fungsi tujuan yang berdasarkan tingkat kedekatan dari suatu departemen. Analisisnya adalah dengan menjumlahkan semua flow dari suatu departemen I ke departemen J yang berdekatan. Jadi X akan bernilai 1 jika departemen tersebut adalah berdekatan. Berdekatan itu maksudnya adalah berhimpitan. Jika dalam layout tersebut dua departemen tersebut tidak berdekatan, maka tidak ikut dalam proses penjumlahan flow. Nah, nilai yang diperoleh di sini sering disebut sebagai efisiensi rating atau adjacency score begitu. Dan kemudian untuk bisa dibandingkan dengan skor layout yang lain, penting akhirnya nanti kita perlu normalisasi skornya dengan total keseluruhan flow yang ada dalam layout tersebut. Ini adalah contoh kasusnya. Jadi misalnya ada suatu data yang disediakan berupa from to chart ya.
dari suatu pergerakan material handling dari 4 departemen yang ada di sana, yaitu raw material, sewing, lathe, dan drill, dengan data-data yang ada di situ. Nah, kemudian di sini misalnya ada 2 alternatif layout yang ingin dianalisis, mana yang lebih baik dengan data yang ada sekarang. Nah, kita bisa menggunakan adjacency based objective karena data yang ada adalah data trips saja, gitu ya. Jadi misal analisisnya adalah demikian. Jadi kita lihat dari layout pertama dulu, ya, kita identifikasi departemen mana yang berdekatan, ya, yaitu misalnya ini antara raw material dengan lathe, ya, kemudian raw material dengan sewing, sewing dengan lathe, dan lathe dengan drill misalnya, ya. Raw material dengan drill tidak kita hitung flow-nya karena dia terpisah oleh departemen lathe di sini. Nah, kemudian ya silakan kita isikan raw material dengan lathe itu tidak ada, ya. Raw material dengan sewing ada 13, sewing dengan lathe itu ada 5, ya. Kemudian lathe dengan drill ada backward ya 5 dan 3, maka ditambahkan 5 dan 3. Nah, kemudian silakan ini dijumlahkan. Nah, ketemu suatu angka, inilah Z untuk layout pertama, gitu ya. Silakan dijumlahkan, gitu ya. Kemudian untuk layout yang kedua, kita lihat mana yang berdekatan. Ada raw material dengan drill, ada raw material dengan lathe, kemudian ada lathe dengan drill, ini berdekatan, perimpitan, ya. Kemudian lathe dengan sewing ada, dan drill dengan sewing ada. Ya, kita masukkan semuanya. Raw material dengan drill ada 3, raw material dengan lathe itu tidak ada, lathe dengan drill itu ada 2 flow, ya, 5 plus 3, lathe dengan sewing itu tidak ada, sewing dengan lathe itu ada 5, ya, 5, maaf, dan drill dengan sewing itu tidak ada, ya, kosong, ya. Kemudian silahkan dijumlahkan, ialah fungsi tujuan yang kedua. Nah, lebih jauh lagi silahkan dinormalisasi dengan total flow seluruhnya. Total flow-nya adalah tentu saja 13 ditambah semuanya dijumlahkan, tambah 5 tambah 3 sebagai total. Nah, kemudian ada normalisasi nilai ini dengan dibagi dengan total flow semuanya. Ya, di sini nanti bisa Anda lihat setelah hasil perhitungannya, jika berbeda pasti ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Nah, silakan dibahas kalau seperti ini, manakah yang Anda pilih, layout dengan nilai lebih kecil atau yang lebih besar. Silahkan dilengkapi dengan dalam catatan Anda, kemudian dibahas mengapa Anda pilih layout tersebut. Ya, dan itu saja materi tentang proses dan material flow analysis. Silahkan Anda pelajari, semoga bermanfaat. Terima kasih.